Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus para alim ulama, para tuan guru, dan ikhwah sekalian, mirsa Khair TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini, kita yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmat iman yang kita buktikan dengan menunaikan amal saleh, terkhusus menunaikan ibadah salat dengan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 181 diriwayatkan oleh sahabat bernama Jundub bin Junada, berasal dari Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Kunyahnya Abu Dzar, populer dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan satu hadis melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Indama istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na." Setiap kali Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, faqala, maka beliau berdoa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah. Saya bersyukur, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah engkau tahan sementara nyawa kami. Jadi ada amata, ada ba'dama amata. Kalau amata itu artinya mewafatkan, selesai hidupnya. Tapi kalau diawali dengan kalimat ba'dama, itu artinya sementara ditahan. Ditahan sementara, diberikan lagi kesempatan untuk hidup. Kita menyampaikan pada Allah, ya Allah, mudah bagimu untuk mewafatkan kami dalam tidur. Tapi dengan nikmat darimu, engkau berikan kami kesempatan kembali untuk hidup sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu kehidupannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai pada batasnya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dimajukan atau dimundurkan. Tapi ingat baik-baik pesan ini. Nabi mengajarkan pada kita, setiap diberikan kesempatan kembali untuk hidup, wa ilaihin nusyur. Maka kita berkomitmen pada Allah, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara. Yansyuru nashran, sifatnya nusyura. Nusyur itu artinya terpencar untuk kembali membawa bekal, menyebar untuk kembali membawa bekal. Jadi kalau anda yang tinggal di Lombok menyebar, misalnya ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Bali dan sekitarnya, anda akan membawa bekal untuk balik lagi ke Lombok dengan bekal-bekal yang cukup banyak membuat anda hidup tentram. Itu artinya disebut dengan nasyara. Nasyara ahlu Lombok kharijal bilad liya'udu mazidan mathalan minat tazawud. Menyebar orang-orang Lombok keluar untuk pulang kembali membawa bekal yang berlimpah. Sifatnya disebut dengan nusyur. Nah, anda setiap bangun berjanji, wa ilaihin nusyur, kami sekarang akan menyebar, beraktivitas di muka bumi untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepadamu ya Allah. Di setiap anda mengucapkan doa ini, anda berjanji kepada Allah bahwa di hari itu anda akan lebih baik daripada di hari sebelumnya. Karena anda akan cari bekal. Jadi mohon maaf, ketika kita bangun, mata kita mulai melihat. Bagaimana caranya sekarang kita diberikan kesempatan hidup di hari ini, mata kita cari bekal untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang beriman yang baik, dia tidak akan pernah menggunakan matanya dalam rangka mencari bekal menuju Allah dengan melihat segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mata kita akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah.
Wala takhfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Karena pendengaran, penglihatan dan apa yang kita fikirkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka hari ini kita harus mulai hidup kita. Mata kita mesti bermanfaat, cari bekal yang baik lewat pandangan. Telinga kita dengar yang baik lewat pendengaran. Lisan kita cari bekal yang baik lewat perkataan sampai ke ujung kaki kita. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan dalam kitab manapun yang mengatur tentang aktivitas hidup kita kecuali dalam Al-Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada seluruhnya. Alhamdulillah, subuh ini kita diberi kesempatan untuk menundukkan semua fisik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dimulai dengan menunaikan salat. Saya mau berakhir dalam mukaddimah ini dengan memberikan ucapan selamat pada kita semua. Di antara sekian hamba yang hidup, kita yang diberikan kesempatan menunaikan salat subuh langsung berjamaah di rumah Allah ini. Ikhwas sekalian, bapak dan ibu, salat subuh itu di antara salat yang waktunya sangat diistimewakan dalam Al-Quran. Jadi semua salat, waktu salat dari mulai 5 waktu itu seluruhnya salatnya penting. Tapi ketika Allah menyebutkan rangkaian waktu yang 5 ini, Allah mengkhususkan salat subuh dengan keistimewaan tertentu dalam waktunya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perhatikan kalimatnya. Aqimis salata liduluki syamsi. Tunaikan salat dengan benar. Lihat cara menerjemahkan ya. Tunaikan salat dengan benar sesuai dengan petunjuk aturannya. Ingat ada alif lam di sini. Hampir seluruh kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Al-Baqarah 43 wa aqimus salat. 45 wasta'inu bis sabri was salat. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Quran surah 11 ayat 114 aqimis salat tarafain nahar. Quran surah 17 ayat ke-78 aqimis salat. Quran surah 29 ayat ke-45 utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Quran surah keempat ayat 103 fa idza qadaitumus salat as-salat as-salat. Setiap yang menggunakan alif lam dalam kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu, la alif lam itu ma'rifah. Ma'rifah menunjuk pada sesuatu yang khusus. Ada aturannya, ada ketentuannya. Jika alif lamnya dibuang maka menjadi nakirah, umum, bebas. Lihat, kalau kalimat salat dalam Quran yang bermakna ibadah tanpa menggunakan alif lam, salat itu artinya Anda bebas menunaikannya. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, yang penting salat. Tapi ketika kalimatnya menggunakan alif lam, as-salat, artinya tunaikan salat sesuai dengan aturannya. Tidak boleh sembarangan, tidak semau Anda. Ada seorang sahabat di awal masa Islam, namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Kisahnya terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 744, disebutkan oleh Imam Muslim di hadis Muslim nomor hadis 397. Anda boleh buka kitab misalnya Subulus Salam yang paling dasar dalam kaidah fiqih, syarah dari Bulughul Maram, ya, Subulus Salam karya Imam As-San'ani. Anda buka jilid yang kedua, halaman 34 sampai 35, paragraf yang kedua paling kanan di pertengahan. Dikisahkan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Datang seorang lelaki Khalad ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nabi fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Nabi di sisi yang lain. Jadi dia salat di sini, Nabi sisi yang lain. Tayyib. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salatnya salam ke kanan dan ke kiri, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini,
Waalaikumsalam warahmatullah. Salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullah. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marrat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Thumma atan nabiyya faqala lahu mithla ma kan. Kemudian dia datangi Nabi lagi, Nabi mengatakan kalimat serupa. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah ba uhsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada apa yang telah saya tunaikan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Ajarkan saya. Rupanya orang ini salatnya dimulai dengan kalimat-kalimat, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang belum sempurna belajarnya. Asal salat saja. Belum belajar dengan sempurna. Dia katakan, alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata pada orang ini, perhatikan kalimatnya, idza qumta ila shalah, kalau kamu salatnya ingin sempurna, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu. Begini caranya, diajarkan oleh Nabi. Awas, ini menunjukkan kata para ulama, benar tidaknya wudu seseorang, ini menunjukkan kebenaran salatnya. Jadi kalau wudunya sudah berantakan, pasti salatnya tidak akan maksimal. Orang yang tidak benar wudunya, kata para ulama hadis lewat hadis ini akan berdampak pada tidak benar salatnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan ayat wudu, Allah sandingkan pembukanya dengan kalimat salat. Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Ketika Anda diminta wudu, salatnya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang beriman, kalau salat kamu ingin sempurna, sempurnakan dulu wudu. Basuh wajahnya dengan sempurna. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat wudu dibuka dengan kesempurnaan salat? Karena orang yang sempurna wudunya akan berdampak pada kesempurnaan salatnya. Tayyib, famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Tentukan arah kiblatnya dengan baik. Setelah itu apa? Diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Ditutuplah dengan kalimat seperti populer kita dengar sekarang. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Nah, cara kita melihat salatnya Nabi itu yang disebut dengan aturan salat. Karena itu ketika Quran menunjukkan petunjuk cara salatnya Nabi, Masya Allah, karena Quran firman Allah, kalimat yang paling fasih, huruf-hurufnya juga penuh dengan makna, maka semua makna tadi yang saya terangkan cukup oleh Quran digambarkan dengan 2 huruf, alif lam, as-salah. Lihat bagaimana Nabi menunjukkan, Quran cukup menunjukkan alif lam. Saya itu sangat cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya saya keluar belajar, mendalami bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran. Itu Masya Allah. Tidak ada bahasa paling indah kecuali untayan-untayan kalimat Quran. Setiap hurufnya ada maknanya. Anda baca misalnya Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fih. Anda lihat terjemahannya. Di terjemahan disebutkan kitab ini. Padahal dalam bahasa Arab dzalika artinya itu. Dari mana dzalika itu diterjemahkan dengan ini? Ternyata kata dzalika di ayat itu singkatan dari 3 kalimat. Dza singkatan dari hadza. Lam, lamul bu'di, kaf, kaful khitam. Ketika Quran diturunkan, banyak orang ragu, bahkan menuduh Nabi. Ini cuma rekayasa Muhammad SAW. Gak ada, bukan turun dari Allah. Ini karangan Muhammad. Maka turun ayat, dza, kitab ini. Li, jauh, kaf, dari apa yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang kamu tuduhkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Kalau tidak percaya, bikin semisal ini. Seperti apa yang kamu tuduhkan. Maka ayat 23-nya menantang mereka yang meragukan Quran untuk membuat yang semisalnya. Itu cuma menggunakan dzalika, dza, lam, kaf. Singkatan dari 3 kalimat, maknanya begitu padat. Nah, ikhlas kalian, Bapak dan Ibu, kita kembalikan pada ayat tadi. Tunaikan salat dengan benar. Dari mulai tergelincir matahari, liduluki syamsi zuhur. Asar. Ila ghasaqil lail, ila harful ghayah. Menunjuk pada tujuan akhir. Maghrib Isya. Ana sa'adzab al-yawm min Lombok ila Jakarta. Hari ini saya mau pergi dari Lombok ke Jakarta. Jakarta tujuan. Dari Lombok ke Jakarta. Mulai di Lombok, berakhir di Jakarta. Awas, harus paham betul dengan kalimat-kalimat ini. Saya beri contoh misal. Anda buka ayat wudu di Quran. Quran surah 5 ayat 6 paling kiri sebelah atas. Ketika Allah meminta kita membasuh tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku, pakai ila. Ingat, wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Ini saya kasih rahasia subuh ini. Mohon izin saya berdiri.
Jadi indahnya bahasa Quran dan hadis itu. Kalau meminta kita ibadah, itu selalu menggunakan kalimat yang detil. Ini apa? Tangan. Tangan itu bahasa Arabnya yad, yadun. Jamaknya aidi. Disebut tangan dari ujung sini, jari, sampai sini. Tapi dalam bahasa Arab punya perincian. Ini disebut kaf namanya, kafun. Yang ini rusghan, pergelangan. Yang ini sa'id. Yang ini mirfaq, jamaknya marafik. Yang ini katif. Jadi kalau saya sebut iyad, itu dari ujung jari sampai sini. Tapi perhatikan dalam ibadah. Setiap meminta kita ibadah, itu detil disebutkan mana yang harus digunakan. Contoh, An-Nasa'i nomor hadis 886. Ketika Anda takbir, kata Nabi, letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika menyebut tangan, kaf ini. Jadi yang ini telapak bertemu dengan telapak, seperti ini. Dengan punggung. Ya. Dan langsung, fawada'a, fa itu huruf cepat, harfu atfin. Ya, yarbitu baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi begitu takbir langsung letakkan telapak kanan bertemu dengan ini punggung. Atau ini pergelangan bertemu dengan pergelangan. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini. Tidak usah diukur dulu. Allah ya, ukur langsung. Sa'id ini. Tapi ketika wudu, lihat baik-baik, tangan sampai siku, marafik jamak dari mirfaq. Jadi kalau kita runut kepada makna ayatnya, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi mengembalikan kepada makna asal. Ketika menggunakan ila, artinya yang dibasuh dari tangan sampai sini, bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran, kadang-kadang Anda wudu, ada sementara yang wudunya seperti ini, ya, dibuka kerannya, sikunya dibasuh ke bawah. Kalau kita lihat ayatnya, kata ayatnya ila, jadi siku itu terakhir, ambil airnya, tumpahkan ke sini sampai ke siku. Ambil lagi balikan, ambil lagi seperti ini. Jadi bukan seperti ini, sikunya dibasuh sampai ke bawah. Karena ayatnya menunjukkan harful ghayah dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Nanti dari hikmatul wudu ada pembahasan khusus. Kenapa dibasuh dari sini, bukan dari sini. Nanti ada pembahasan tersendiri di situ, kecuali kalau ditanyakan saya bahas nanti. Kembalikan. Lihat sini. Salat ketika disebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tunaikan salat dari tergelincir matahari, zuhur, asar, maghrib, ghasaqul lail sampai ke isya. Perhatikan baik-baik. Ketika menyebutkan fajar, subuh, ternyata tiba-tiba diberikan kalimat terakhir wa qur'anal fajr. Dan qur'anal fajri, subuh. Kenapa subuh kalimatnya diakhirkan di sini? Dan yang paling menarik menggunakan huruf waw. Kalau yang 4 zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang disebutkan isyarat salatnya. Tapi ketika menyebutkan waktu subuh ditambah oleh Allah menggunakan huruf waw, wa harfu atfin wa ziyadah. Huruf ataf perangkai plus memberikan tambahan. Kemudian disebutkan kalimat Qur'annya. Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Tapi ditambahkan kalimat Quran untuk menunjuk keistimewaan di waktu fajar. Lihat baik-baik. Kalau tanpa menggunakan kalimat Quran, itu berarti nilainya sama dengan yang lain, hanya sholatnya saja. Tapi ketika ditambah dengan kalimat Quran, Quran al-fajri, di dalam Al-Quran ada 2 jenis kata Quran. Ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan kata alif lam. Kalau yang menggunakan alif lam, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada alif lamnya. Itu artinya kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah sampai An-Nas menggunakan alif lam. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, Quran itu artinya semua jenis bacaan yang mampu dibacakan. Al-Qurannya, doanya, istighfarnya, kalimat thayyibahnya. Semua bacaan yang kita mohonkan kepada Allah, itu disebut secara umum kalimatnya dengan satu kata, Quran. Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting. Semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma oleh Allah, lihat kalimatnya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, tapi inna malaikatal laili wa malaikatan nahari tajtami'u fi salatil fajri.
seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Karena itu saking pentingnya waktu fajar, bahkan ada orang yang bangun sebelum fajar hanya untuk beristighfar di waktu sahar. Setelah dia tahajud. Ada malam disebut dengan lail. Lail itu artinya malam. Turunannya ada lailah, layali, lela, lila. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya? Sifatnya disebut dengan lailah, lailatul qadar. Kembalikan sini. Fokus. Lail malam, dari ba'da isya malam sampai ke fajar. Nah, jeda antara fajar dengan malam sekitar 30 menit. Kalau sekarang di Lombok 4.51, sekitar 30 menit ya. Kisaran misalnya 4.20 atau 4.30, itu disebut dengan sahar namanya. Waktu singkat menjelang fajar. Jamaknya disebut dengan asharun, asharun. Di Quran ada rahasia besar. Ada ahli surga yang dijamin oleh Allah tinggalnya nanti di taman surga. Taman surga itu termasuk tingkatan surga yang cukup tinggi, dan yang masuk ke situ itu bisa diperkenankan oleh Allah melihat Allah langsung tanpa sekat. Tidak usah dibayangkan. Itu ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23 penglihatannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang saat di akhirat itu berbinar-binar wajahnya. Ada cahaya, gembira dia. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung pada saat itu tanpa sekat. Ketika masuk ke surga, dan luar biasanya, dimasukkanlah ke taman surga. Di surga lain, level di bawahnya, itu kalau menginginkan sesuatu dilayani oleh pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun, Anda bacakan di surah 76 itu. Wildanun mukhalladun. Kalau perempuan dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Laki-laki bidadari-bidadari surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat wajahnya, tidak pernah terdengar kisahnya, dan Anda melamun sekarang gak akan seperti itu. Jauh. Itu baru yang biasa. Anda ingin apapun diberikan yang terbaik. Tapi taman surga tidak. Allah langsung memberikan tanpa ada perantara. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan, atas sampai bawah. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Kanu qalila, ciri pertamanya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, ayat 17. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dibangun malamnya banyak, sedikit tidurnya. Ingat, kalau Quran sudah memberikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nilainya akan berkurang. Kata Quran, sedikit tidur. Anda tambah kalimatnya, sedikit-sedikit tidur. Hati-hati. Nabi sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan misalnya. Itu nanti akan tidak berimbang. Baik ya, nanti sedikit tidur masuk ke dalam surga. Sedikit-sedikit tidur masuk ke surga-surgaan. Lihat baik-baik. Apa amalan selanjutnya? Saya akhiri pembuka sampai sini, dan berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan ini. Ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan dekat-dekat waktu fajar mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datangi waktu itu walaupun dengan merangkak. Saking mulianya. Ayo bangun, bangun. Saya ditawarin untuk rekaman tadi sebelum fajar. Saya bilang nanti saja setelah selesai sholat. Ya, karena ada kesempatan yang tidak mungkin saya dapati lagi untuk hari esok. Saya diberikan waktu sekarang bukan untuk hidup di hari esok. Karena belum tentu esok hidup kalau Allah tidak berkehendak. Karena itu syukurilah pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipilih menunaikan salat langsung di sini dengan fajarnya, dengan i'tikafnya, dengan segalanya. Perhatikan, di antara sekian hamba yang hidup dan bertadaffuq banyak menyebar, kita yang terpilih. Maka pertahankan iman itu, semoga Allah menerima amalan kita insyaallah. Kan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا إنك أنت خير الساترين. Ya Allah, kami mengakui kami sering berbuat salah, berbuat zalim dalam kehidupan. Kami mohon ampunanmu ya Rabb. Jikalau Kau tidak mengampuni kami, kami akan termasuk pada orang-orang yang rugi, terjebak dalam kezaliman dalam kehidupan kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, karena itu jika ada satu orang pun datang ke majlis ini, ke rumahmu ini membawa sepucuk dosa atau lumuran dosanya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan dalam hatinya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada orang datang memiliki kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ringankan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari-Mu, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada pertemuan rahmat dan cinta di antara kami. Allahumma ya rabbal alamin, alif baina qulubina wa wahid sufufana waj'al kalimatuna ya Allah kalimat at-taqwa. Allahumma alhiqna ma'as salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.